Beberapa akun oknum yang melakukan pencemaran nama baik terhadap klien kami, dan juga ada beberapa kata yang memang itu tidak benar dan sudah kita laporkan. Kita menggunakan laporan memakai undang-undang IT. Ya selama ini kan udah sabar, Bang Sandi udah nahan-nahan terus gitu. Dan mungkin sekarang sudah ya bukan nggak sabar, saya tetap memaafkan, tapi hukum tetap terus berjalan. Saya tidak akan pelan kan pokok permasalahannya bukan itu kan saya. Pokok permasalahannya itu adalah masalah KDRT. Saya itu cuma sebagai host. Kenapa cuma saya yang diserang? Host yang lain kok nggak ada yang diserang? Saya tuh diserang membabi buta loh. Saya nggak pernah bilang Lesti hamil duluan loh, tapi mereka yang baper sama saya. Ada orang yang bilang, hei, mending Lesti punya anak daripada kamu mandul nggak punya anak. Kamu 3 kali cuma cerai aja. Saya bilang sama dia, namanya Riko kalau nggak salah saya di akun itu. Hey Riko, nggak apa-apa, saya itu kan nggak hamil, yang penting saya nggak hamil duluan. Dan saya bercerai karena KDRT. Jadi kan selama ini orang-orang nggak tahu saya bercerai karena apa. Makanya saya senang ketika Lesti itu bisa speak up mengenai KDRT. Karena zamannya saya dulu masih belum ada pasalnya, belum ada undang-undangnya gitu. Kan 2016 baru ada ya Bang Mas bisa Bang Sandi. Peradaan adminnya udah ketahuan belum Bang? Masih dalam tahap penyelidikan katanya masih. Ya. Oke. Kan harus melalui prosedur dulu. Semuanya ada prosedurnya, bukan kita tidak tahu orangnya di mana katanya, tapi harus melalui prosedur. Sebagai warga negara yang baik, saya harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalkan saya asal-asal kucur-kucur datang, kata Bang Sandi, nanti akan salah lagi kalau nggak pakai polisi. Jadi tetap harus pakai polisi, walaupun kita sudah tahu alamatnya di mana, orangnya siapa, dan mengikuti prosedur yang ada sebagai warga negara yang baik. Ada berapa orang yang ingin sampai tidak melapor? Kadang orang bilang amin itu buang waktu, gitu, buang tenaga segala macam. Mbak, 21 tahun aku berkarir, aku tidak dengan cara menjual diri, Mbak. Ini ada berapa Tidak dengan cara yang saya juga tidak mau jadi janda, Mbak. Tapi nasib berkata lain. Saya juga kepingin kok nikah sekali seumur hidup saya. Tapi kalau saya ketemu laki-laki yang mukulin saya udah kerja loh, pagi siang malam. Saya merasa menyuarakan hati perempuan aja gitu. Bahwa saya nggak ngomongin Lesti loh ya. Saya ngomongin diri saya dari kemarin, saya bicara tentang diri saya. Cuman kan namanya YouTube, video itu kan apa, clickbait namanya ya, Dewi Persik ini Lesti gitu, padahal saya nggak ngomongin dia kayak gitu. Tapi orang daerah itu kan dia suka yang tiba-tiba bener, kecuali saya nyebut Lesti bla 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 bla, itu lain, itu tuh salah. Tapi hubungan sama Lesti sendiri gimana beda? Gak ada apa-apa. Masalahnya saya itu sama laler-laler kan, akun-akun itu kan sudah saya taruh di Instagram kan, semuanya itu ini, aduh saya dikatain mandul, saya pantas ditinggal laki, orang mandul nggak bisa bikin anak. Kena sikis sendiri? Hah? Saya kena sikis sendiri. Kalau dibilang enggak itu nggak mungkin. Wanita yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti punya keturunan. Begitu pun saya. Saya pernah keguguran dan karena KDRT. Saya tahu bagaimana rasanya. Makanya ketika saya menikah dengan yang kedua, saya bilang sama suami saya ketika itu, biarkan waktu itu sembuh supaya saya mau hamil. Jadi saya menjaga diri saya supaya saya nggak hamil. Oke. Sayembaranya masih berlaku nggak sih? Sayembara masih berlaku nggak sih? Udah. Sayembaranya udah ketemu kan alamatnya? Udah dapat. Orangnya udah dapat semuanya. Kan tapi kalau misalnya ada sesuatu nggak yang harus dilakukan untuk bisa mencabut laporan, misalnya kalau dia minta maaf itu untuk maju namanya. Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan seperti itu, jadi masih untuk proses. Buka pintu maaf, Tapi buka tetap suami kami sendiri. Kita lihat Saya lagi. sudah memaafkan.
Tapi kan hukum terus berjalan, setidaknya udah cukup. Jangan pernah bilang mentang-mentang punya duit, jangan pernah bilang kayak begitu. Saya nggak punya duit kok, saya dapat duit juga kerja, pagi siang malam. Kalau kalian lihat sehari saya bisa 2 jam kerja, yang lain tidur saya kerja. Jadi kok bisa mentang-mentang punya duit, emangnya polisi dibayar? Nggak ada, saya bayar apa-apa. Tapi di sini hanya bentuk saya sebagai warga negara yang baik. Saya merasa bahwa saya difitnah, saya menjaga ibu saya menjaga diri saya. Ya saya boleh dong kayak begini kan. Mami sendiri, maminya gimana? Mami saya kan tinggal di kampung. Ya mami saya nangis, cuman ini dikasih sama teman-teman pengajiannya. Saya cuma bilang sama mami saya akan buktikan bahwa saya bukan germo, saya bukan pengacur, saya bukan balon, saya bukan yang seperti ibu ini bilang.